Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Arif Eko Priyo Atmojo. Dalam video kali ini, kita akan belajar bersama mengenai penelitian korelasi. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah, apa sih sebenarnya tujuan dari penelitian korelasi itu? Penelitian korelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel. Sehingga dalam penelitian korelasi, minimal terdapat dua variabel. Variabel tersebut antara lain adalah satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebas atau biasa disebut dengan independent variable biasa dilambangkan dengan huruf X kapital. Sedangkan variabel terikat atau dependent variable biasanya dilambangkan dengan huruf Y kapital. Contoh, kita ingin meneliti tentang hubungan antara Informal Digital Learning of English dengan L2WTC, yaitu hubungan antara pembelajaran bahasa Inggris digital informal dengan kemauan untuk berkomunikasi dalam bahasa asing atau bahasa kedua. Nah, selain itu, dalam penelitian korelasi yang lebih kompleks, kita juga dapat meneliti variabel moderator atau variabel perantara, yang mana variabel moderator ini dapat mempengaruhi hubungan antara variabel X terhadap variabel Y, yang mana variabel moderator ini menjadi perantara antara hubungan kedua variabel tersebut. Oke, selanjutnya terdapat dua jenis hubungan antar variabel dalam penelitian korelasi. Yang pertama adalah hubungan positif. Jika X dan Y berkorelasi positif, maka terdapat dua kemungkinan, yaitu jika nilai X tinggi, maka nilai Y juga tinggi. Lalu kemungkinan yang kedua adalah jika nilai X rendah, maka nilai Y juga rendah. Sehingga jika yang satu tinggi, yang satunya juga tinggi. Jika yang satunya rendah, maka yang satunya juga rendah. Lalu, jenis hubungan yang kedua adalah hubungan negatif. Terdapat dua kemungkinan jika hubungannya negatif. Yang pertama, jika nilai X tinggi, maka nilai Y rendah. Lalu, jika nilai X rendah, maka nilai Y tinggi. Sehingga pada intinya, jika hubungannya negatif, maka antara X dan Y akan bertolak belakang. Jika yang satu tinggi, yang satu rendah. Jika yang satu rendah, yang satunya akan tinggi. Kemudian, dalam penelitian korelasi, tentu saja jenis data yang akan kita kumpulkan adalah data kuantitatif atau data angka, atau skor, atau nilai. Ya, jadi bukan data kata, bukan data narasi. Nah, untuk mengambil atau memperoleh data dalam penelitian korelasi, tentu saja kita membutuhkan yang namanya instrumen. Instrumen ini dapat berupa tes dan juga dapat berupa non-tes. Instrumen tes dapat berupa pilihan ganda, atau esai, atau tes unjuk kerja atau performance test, seperti tes pidato, berbicara, lalu tes unjuk kerja lainnya. Kemudian untuk non-tes kita dapat menggunakan kuesioner. Misalkan kita ingin memperoleh data mengenai kuantitas, kemudian diversity atau diversivitas dari Informal Digital Learning of English, itu dapat menggunakan kuesioner. Lalu untuk skala ini biasanya digunakan untuk mengambil data terhadap aspek-aspek afektif seperti motivasi belajar, kemudian anxiety, self-efficacy, self-esteem, dan lain sebagainya. Namun sebelum kita membuat
instrumen tersebut yang berupa tes atau non-tes, kita perlu terlebih dahulu untuk membuat blueprints atau kisi-kisi dari instrumen tersebut. Blueprints di sini terdiri dari theoretical framework yang akan kita gunakan atau fondasi teori yang kita gunakan dalam merumuskan variabel, yaitu konstruksi teori dari variabel tersebut. Lalu kita juga harus merumuskan indikatornya atau aspek-aspek dari variabel tersebut. Lalu kita juga merincikan atau menuliskan rincian penomoran item yang terdiri dari item-item positif atau favorable dan item-item statement yang negatif atau unfavorable. Nah, setelah blueprints atau kisi-kisi ini selesai dibuat, barulah kita mengkonstruksi instrumen itu dalam bentuk tes atau non-tes tadi. Namun sangat disarankan bagi kita yang memang masih peneliti pemula untuk cukup dapat mengadaptasi saja dari instrumen penelitian yang sudah ada sebelumnya. Terlebih lagi jika instrumen itu sudah dijadikan instrumen dalam sebuah artikel jurnal yang diterbitkan. Sehingga cukup kita untuk mengadaptasi saja, tidak membuatnya dari nol. Ya. Mengadaptasi itu dalam artian kita akan menyesuaikan item atau kalimat statement yang ada dalam instrumen tersebut. Namun pada dasarnya secara prinsip ya tentu saja sama. Oke, lalu setelah instrumen berupa tes atau non-tes tadi sudah jadi, kita sudah berhasil mengadaptasinya dari penelitian sebelumnya yang sudah mapan tentu, maka kita lakukan uji validitas konten atau validitas isi. Ya. Minimal harus ada 3 experts atau ahli dalam bidang yang kita teliti untuk menilai apakah konten atau isi dari instrumen kita itu sudah valid atau belum. Dan agar kita dapat melakukan improvement atau perbaikan terhadap instrumen yang kita buat, yang kita adaptasi tadi. Ya, memang saya menganjurkan adaptasi dalam pembuatan instrumen ini daripada membuat dari nol. Lalu setelah selesai atau melewati tahap experts judgment atau uji validitas konten oleh experts, minimal 3 experts tadi, lalu kita lakukan tryout ya. Kita tryoutkan instrumen itu kepada participants kepada participants yang non sampel, tidak masuk sampel. Maksud saya ya, misalkan populasi kita ada 100, lalu kita mengambil sampel misalkan 75 orang. Nah, sisanya itu misalkan 20 atau 25 orang itu bisa kita gunakan sebagai participants untuk tryout-nya. Gitu. Jadi bukan participants untuk penelitiannya, tapi untuk tryout. Ya, untuk tryout instrumen kita. Untuk mengecek apakah ada item-item yang tidak valid dan apakah instrumen kita sudah reliable. Makanya ini namanya adalah uji validitas item dan reliabilitas instrumen. Kalau sudah selesai berarti instrumen kita sudah beres, lalu dapat kita gunakan untuk mengambil data di lapangan. Lalu instrumen itu kita distribute, kita administer kepada participants yang sesungguhnya atau sampel yang sesungguhnya. Ya, misalkan 75 orang tadi kita jadikan sampel ya. Dari 100 orang tadi misalkan, dari 100 orang dalam populasi tersebut. Nah, lalu kita perolehlah data berupa angka, skor, nilai tadi ya yang bersifat kuantitatif. Lalu setelah data diperoleh, apa yang akan kita lakukan? Pertama-tama kita harus melakukan analisis data. Analisis data di sini terdapat tiga macam ya. Yang pertama adalah analisis data berupa uji prasyarat atau uji asumsi. Ya, di sini ada uji normalitas dan uji linearitas.
kita harus mengecek apakah data kita itu berdistribusi normal atau tidak ya. Biasanya data yang berdistribusi normal itu membentuk kurva gunung ya atau bukit gitu. Nah, setelah itu barulah kita menghitung atau mengkomputasi statistik deskriptif dan statistik inferensialnya. Tentunya kita bahas di sini ya. Mengenai statistik deskriptif, kita akan mencari mean atau average atau rata-rata dari setiap variabel. Lalu ada modes, nilai yang sering muncul. Lalu ada mean, nilai terendah. Ada max, nilai tertinggi. Ada standard deviation, standar atau standar deviasi ya. Lalu kita sajikan itu semua bisa dalam bentuk, selain bentuk tabel, bisa dalam bentuk grafik atau chart ya. Lalu untuk statistik inferensial, untuk penelitian korelasi, biasanya kita menggunakan dua rumus ya di sini, yaitu Pearson correlation, yaitu digunakan untuk menguji ada tidaknya korelasi atau hubungan antar variabel tersebut, misalkan antar variabel X dan Y, apakah berkorelasi atau tidak, lalu apakah korelasinya positif atau negatif ya. Lalu selanjutnya kita uji juga dengan menggunakan analisis regresi linear. Nah, analisis regresi linear ini digunakan untuk menguji signifikansinya. Apakah X itu menjadi prediktor yang signifikan dari Y atau tidak begitu. Jadi misalkan apakah pembelajaran bahasa Inggris digital informal itu menjadi prediktor signifikan untuk Y atau tidak, untuk variabel L2WTC atau tidak begitu ya. Lalu kita sajikan hasil-hasil ini dalam bentuk tabel. Lalu kalau sudah kita lakukan pembahasan, kita kaitkan hasil penelitian kita ini dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya mengenai variabel X, mengenai variabel Y, dan bahkan variabel X dan Y tersebut keduanya jika sudah pernah dilakukan penelitian sebelumnya juga kita bahas juga. Di sini hasilnya bisa berlawanan dengan hasil penelitian sebelumnya, bisa sejalan, atau bisa sifatnya melengkapi atau complementary. Oke, demikian mungkin sedikit yang dapat saya sampaikan mengenai penelitian korelasi. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah untuk kita semua. Terima kasih telah menyaksikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.